Part 7. Biru yang dirindu. Lain biru, lain juga dengan Nimas. Biru yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan tubuh barunya. Dan Nimas tidak sama sekali. Ia malah terlihat sangat menikmati kondisinya yang saat ini. Jam 7 pagi, dengan semangat ia sudah siap di atas motor bebek kesayangan Biru, siap berangkat ke kampus. Tak lupa ia kabari kedua sahabat wanita Biru dan memberitahu mereka lewat pesan di grup mereka kalau ia sudah siap pergi ke kampus. Biru, selamat pagi semua. Insa, tumben semangat bener. Biru, mulai hari ini gak ada lagi Biru yang males-malesan. Mbak Nuri, dapat ilham dari mana kamu, Roh? Insa bilang, tuh kan Mbak, tiba-tiba begitu aneh. Biru nyaut, orang lagi semangat kok dikatain aneh. Insa nyaut lagi, ya biasanya gak biasanya kamu begini, Ru, ya kan Mbak? Nuri menjawab, bener Insa, jangankan bilang selamat pagi, Biru buka grup chat aja jarang. Ini bukan Biru ya, ayo ngaku kamu siapa? Nimas merinding seketika, ada identitasnya sungguh akan langsung terbongkar. Bahkan di hari pertama ia jadi Biru, persahabatan mereka bertiga rupanya tak main-main. Nuri dan Insa sepertinya sangat paham bagaimana karakter Biru. Jadi ini saatnya Nimas menyudahi kecurigaan mereka. Biru, gak usah ngada-ngada deh Insa, dah lah. Tadinya cuma mau ngasih tahu aku kampus sekarang, Mbak Nuri. Loh ngambek. Nah kalau ini baru Biru, Biru. Kok nggak bales lagi Biru? Ngambek sama kamu Insa. Loh kan Mbak juga ikutan. Wah awas aja. Nggak lagi deh aku takin bangku. Biru, bisa cari bangku sendiri tuh. Mbak Nuri, dah kalian jangan berantem mulu. Wah, jadi gini seorang Biru di mata sahabatnya, tukang ngambek. Nimas bermonolog sendiri sambil memasukkan ponsel ke dalam ransel warna biru. Sama seperti Nimas, Biru juga sudah bercerita tentang kehidupannya, termasuk Nuri dan Insa. Dan sesuai cerita Biru, ia sering adu mulut dengan Insa, membuat Nimas jadi semakin semangat menjahili sahabat Biru itu. Dan Nuri yang akan selalu menengahi mereka. Nima juga penasaran ingin melihat seberapa bijaknya Nuri itu. Mbak Nuri yang termuda akhirnya ngambek. Bibir Insa sudah manyun beberapa senti, menarik perhatian Nuri. Insa kebiasaan manyun-manyun gitu. Ya habisnya Mbak Nuri dari tadi diajak ngobrol diem aja. Iya ya, tadi kan hanya di kantin kan, aku mau makan di kantin fakultas aja biar deket. Nah gitu kan tinggal dijawab. Udah jangan ngambek. Iya, udah itu beresin, kasihan Biru nungguin. Iya. Keduanya menyudahi acara cuci muka di wastafel toilet itu. Biru sedang menunggu keduanya di gazebo untuk makan siang bersama. Biasanya kedua gadis itu akan menghabiskan waktu bermenit-menit lamanya saat di kamar mandi dan Biru akan pergi ke kantin terlebih dahulu. Namun siang ini beda, Biru memilih menunggu keduanya untuk pergi ke kantin bersama. Biru, let's go kantin fakultas. Suara teriakan nyaring yang masih belum biasa Nimas dengar. Tapi ia paham kalau itu suara Insa. Nimas itu peka dan mudah mengingat, jadi tak sulit baginya untuk beradaptasi dengan teman-teman Biru. Lama bener sih cewek-cewek ke kamar mandi, ngapain aja. Agar lebih mendalami peran, Nimas sangat totalitas. Kalian saja gibahin kamu lah. Gibahin aku yang baik atau yang buruk. Mana ada gibah yang baik, yang pasti buruk lah.
Insa mendahului langkah Nimas, sekalian menghindar dari serangan geplakan tangan Nimas pada kepalanya. Untuk ukuran seorang gadis dewasa, Insa ini lucu sekali. Dia tampak lebih mengemaskan daripada teman wanita lain. Posturnya kecil, kulitnya putih, dan bahkan wajahnya memerah saat terkena sinar matahari. Ditambah lagi tingkahnya yang pecicilan dan suka cari ribut, membuat Nimas yakin kalau sedikit banyak Biru pasti punya perasaan lebih pada gadis ini. Kalau tidak salah, Biru pernah cerita tentang seorang gadis yang menarik perhatiannya sejak mahasiswa baru. Namun Biru tak melanjutkan ceritanya, entah bagaimana. Nimas yakin Insa lah orangnya. Tenang Biru, aku bakal bantu kamu PDKT sama cewek ini. Batin Nimas. Ucap Nimas dalam hati disertai dengan senyum yang mengembang lebar di wajahnya. Loh, mbak, dia senyum-senyum sendiri, serem banget. Insa menunjuk wajah Biru heboh, meminta Nuri juga melihat ke arah Biru. Udah, jalan yang bener Insa, udah lapar banget nih. Ruh, gimana teman kamu yang itu? Tanya Nuri di tengah kesibukan mereka, yaitu mengetik laporan sebagai tugas kelompok mereka. Kelompok yang isinya mereka bertiga, tidak ada lagi. Memang kalau mereka sering satu kelompok. Yang mana mbak? Yang itu yang kamu jemput di stasiun. Insa ikut nimbrung percakapan itu. Oh Nimas, dia baik-baik saja. Sekarang udah balik ke desa buat lanjut ngajar. Keren banget. Mbak sih teman kamu itu Ruh. Insa mengalihkan pandangannya dari keyboard dan menatap mata kedua sahabatnya serius. Keren gimana Sa? Nuri yang penasaran juga ikut mengalihkan atensinya ke Insa. Dengar dia anak orang berada. Tapi masih mau jadi relawan di desa terpencil lagi. Nimas yang menjadi objek pembicaraan tentu saja ikut penasaran dengan respon orang-orang ini. Maka ia mengeluarkan beberapa pernyataan yang ingin ia dengar jawabannya. Justru karena anak orang berada kali, makanya mau ikut begituan. Kedua gadis itu sedikit tersentak. Ia kira Biru akan ikut menyanjung. Jelek banget mulutnya teman kamu itu. Ya walau teman, aku nggak tahu aslinya dia itu gimana mbak. Kasian banget Dimas yang baik punya teman yang kayak Biru. Kasian banget. Insa kembali menimpali. Kini dengan diimbui dengan kegelengan kepala pelan tanda heran. Enak aja. Aku juga baik tau. Udah deh, nanti aku kasih tahu Nimas, mending jangan lagi temenan sama yang namanya Biru. Kenapa kamu nggak suka aku temenan sama cewek lain? Dih, aneh banget ngomongnya, merinding aku. Insa merepet ke arah Nuri, merasa ngeri dengan perubahan sifat Biru. Lihat nih mbak, aku merinding. Insa menunjukkan bulu-bulu halusnya di tangannya mulai berdiri. Lah beneran merinding. Nuri mengusap tangan Insa agar bulu-bulu itu kembali tidur. Udah kalian berdua kenapa sih? Ada-ada saja. Nimas tersenyum bangga. Ternyata memang menyenangkan menggoda gadis ini. Mungkin nanti Biru harus berterima kasih padanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tunggu tema atau kisah Nimas berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.